Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 8 saham Bank Mini. Yang pertama BBYB, kedua BBHI, ketiga BNBA, keempat BABP, kelima BGTG, keenam BKSW, ketujuh BHIT, dan kedelapan Baca. Langsung saja ke saham pertama ada BBYB yang di hari ini ditutup terkoreksi 2,21% ke harga 1.325. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya BBYB sedikit didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBYB hari ini juga kepentok EMA 20 garis ungu dan EMA 60 garis hitam. Nah, dengan kondisi seperti ini apakah BBYB sudah aman? Belum, tapi BBYB akan bagus kalau mampu bertahan di atas 1280 dan bagusnya lagi kalau minggu ini BBYB tutup di atas 1400. Jadi dia mengakhiri kemungkinan besar pola descending triangle-nya ini dan ada peluang ke 1600. Dan juga kalau pola descending-nya ini dihapus, kalau melihat support resisten klasik ada peluang BBYB itu 1600 konsolidasi range harga ini. Nah, kuncinya ya memang bagusnya di 1400 dia tutup. Dan apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ya kalau mau coba spekulasi buy tinggal cut loss kalau BBYB ini turun dari 1280 bisa di 1260 atau 1250 dan target profit terdekat 1400 kemudian 1500 dan bisa sampai 1600. Jadi seperti itu, tapi ketinggian ya 1600 ini aja yang berapa kali diuji 1500 dan gagal. Nah, jadi kunci reversalnya juga 1500 nih. Ya, jadi kalau dia sudah breakout 1500 reversal akan balik arah uptrend lagi. Jadi seperti itu dan juga BBYB ternyata reject lagi area 1280 sampai 1300 ini ya. Memang ada 4 hari dia di bawah tapi kemudian rebound. Ya aman. Jadi seperti itu untuk BBYB hari ini BBYB koreksi dengan volume kecil. Jadi kalau mau bagus memang besok harus rebound. Jadi seperti itu. Kalau mau lebih bagus ya harus balik ke 1500. Jadi seperti itu. Untuk BBYB EMA CD-nya mulai menyempit dan mengarah ke atas. Bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Volume saat naik besar dan saat koreksi hari ini tipis. Ya lihat besok. Kalau dia besok rebound bagus untuk BBYB. Langsung saja ke saham kedua. Ada BBHI yang hari ini kembali naik 5,22% ke harga 4.830. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya BBHI diakumulasi. Langsung saja ke teknikal ya. Secara teknikal BBHI reject area support 4.400 sempat offset di 4.330 tapi kemudian naik. Dan apakah dia akan membuat all time high baru? Mungkin aja. Dan kemungkinan 5.200 juga di breakout. Nih resistennya yang harus dilewati dan bisa all time high kalau ditarik dengan Fibonacci dari sini ya seperti ini. Ya 5.020 sampai 5.180 dan kemungkinan 6.000 target untuk BBHI. Jadi menarik juga untuk BBHI. Ya kalau tadi ada yang memperhatikan buy on support ya udah lumayan profitnya beli di 4.400. Jadi seperti itu ya. Tapi yang perlu diperhatikan ini bid offernya tipis. Jadi untuk naik turunnya itu sangat volatil ya. Yang nggak kuat jantungnya dan yang biasa pasang automatic cut loss stop loss itu kemungkinan ke trigger ya karena dia volatil. Jadi seperti itu untuk BBHI. Langsung saja ke saham ketiga ada BNBA yang hari ini ditutup terkoreksi 3,13% ke harga 1.545. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya BNBA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BNBA bagus ya.
dia masih akan mencoba uptrend, dan bagusnya lagi kalau BNBA bisa breakout 1600. Kalau besok atau lusa dia rebound dan Kompim breakout 1600 hari Jumat, bisa kembali menutup gap-gapnya di atas ini ya untuk saham Bank Bumi Arta. Jadi menarik untuk Bumi Arta, diperhatikan juga. Ini ada terindikasi pola cup and handle. Nah ya, dan satunya ini handle-nya tinggal nunggu momentum. Kalau breakout teori cup and handle seperti ini. Nah, bisa sampai 2600 ya, kemungkinan bisa menutup gap-gap di atasnya ini untuk BNBA. Jadi menarik untuk BNBA untuk disimpan jangka menengah juga. Yang penting BNBA nggak turun lagi dari 1400, ini bisa dihapus. Jadi seperti itu ya. Untuk BNBA, bagaimana untuk strategi belinya BNBA? Ya, kalau dikasih koreksi sampai 1500 nih buy, TP-nya dekat 1600 atau dia breakout ya tetap hold. Jadi seperti itu. Untuk BNBA tinggal nunggu 1-2 candle lagi. Kalau dia 1-2 candle koreksi ke 1500 atau toleransi maksimal itu 1400, turun dari itu jual. Kalau dari harga sekarang turun ke 1400, lumayan 10%. Ya masih normal kalau money manajemennya benar. Kalaupun mau lamsam all in ya 10% aja cut loss-nya besar. Tapi ya itulah resikonya kalau all in. Jadi seperti itu ya. Untuk BNBA ini menarik kalau dia bisa breakout 1600 atau minimal tutup di atas 1600, itu menarik untuk BNBA. Langsung saja ke saham keempat, ada BABP yang hari ini terkoreksi 3,75% ke harga 256. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BABP didistribusi oleh broker asing BK dan AK. Nih, nilainya satunya 132.000 lot, satunya 33.000 lot, yang lain ampung tipis-tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BNBA bisa dikatakan false breakout atau kembali turun. Tapi ini kan koreksinya belum kecil. Lihat besok. Kalau besok dia nggak turun dari 250, berarti masih aman. Dan bagusnya lagi kalau besok dia bisa kembali ke atas 260. Nah, jadi seperti itu. Ya bisa dikatakan ini koreksi wajar dan untuk melanjutkan naik. Jadi seperti itu. Kalau yang mau coba spekulasi buy BABP, tinggal cut loss. Kalau BABP ini turun dari 250. Udah, kalau dia tutup di bawah 250, kalau saya sebaiknya ya dijual dulu karena ada bisa turun lebih dalam. Jadi seperti itu untuk BABP. Kalau besok dia bisa rebound dan tutup di atas 260, menarik untuk diperhatikan. Bisa aja dia menguji resistennya di 300. Jadi seperti itu untuk BABP. Langsung saja ke saham kelima, ada BGTG yang hari ini ditutup terkoreksi 2,23% ke harga 175. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BGTG sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BGTG ya masih belum aman. Kan terlihat ini BGTG berapa kali uji 180 dan gagal. Tapi ini ada pola descending triangle. Nah, akan menarik untuk BGTG kalau minggu ini bisa tutup Kompim breakout 180. Ada peluang minggu depan dia mengarah ke 200. Karena ini dilihat hari ini BGTG itu kembali membuat lower high baru di 173. Sebelumnya kan lower low-nya itu 172, naik satu tick. Dan kalau mau bagus ya harus breakout 180. Dan kalau mau lebih aman atau Kompim bisa reversal ya harus breakout 200 karena itu area neckline yang cukup kuat. Ini kan berapa kali di awal Oktober dia reject 200 ini dan akhirnya turun. Nah, ini dia mencoba untuk naik. Yang penting kalau mau beli BGTG ini belinya buy on breakout. Kalau dia breakout 180 buy, dan kalau dia balik ke arah ya udah jual lagi. Udah seperti itu. Namanya trading ya harus dicoba. Kalau nggak jual dan tetap hot berharap naik ya harus siap juga kalau dibawa ke 160.
Jadi seperti itu. Kalau dilihat hari ini BGTG koreksi dengan volume kecil dan MACD-nya mulai menyempit. Garis biru memang dead cross, tapi kalau besok bisa rebound dan tutup di atas 180 ini akan golden cross. Apalagi kalau misalnya minggu ini BGTG bisa tutup di atas 200. Jadi seperti itu untuk BGTG. Langsung saja ke saham ke-6 ada BKSW yang hari ini ditutup naik tipis 0,54% ke harga 185. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya BKSW diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BKSW ya menarik ya, tapi akan bagus kalau sudah di atas 200. Dan kalau mau coba spekulasi buy ini bisa karena dekat dengan support 180. Tinggal cut loss kalau dia tutup di bawah 180 ya cut lossnya sekitar 5% mungkin atau 4,18%. Bisa cut loss di 176 atau 174 dan target profitnya lumayan nih. Kalau ke 200 itu sekitar 7% cut lossnya tadi ya 6% lah cut lossnya 5-6%. Ya, risk rewardnya 1:1. Kalau tertarik bisa seperti itu. Dan bagusnya lagi kalau BKSW bisa tutup di atas 200. Kalau dilihat volume lumayan meningkat. Tapi kan ini area bottom ya. Apakah ini tanda-tanda reversal? Belum pasti. Kecuali bisa confirm breakout 200 untuk BKSW. Jadi seperti itu untuk BKSW. BKSW sudah membentuk all time high barunya di 390 dan gap-gap dulu juga sudah ditutup. Ya, jadi ini proses naik lagi, semoga bisa sampai terdekat dulu ya 200. Jadi seperti itu untuk BKSW. Langsung saja ke saham ke-7 ada Behit yang hari ini ditutup terkoreksi 2,77% ke harga 70. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya Behit didistribusi oleh KZ. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Behit ya belum menarik ya. Behit ini menarik kalau sudah di atas 80. Nah, jadi seperti ini support minornya nggak usah dilihat. Nah, bisa seperti ini. Harga sekarang itu sangat rawan karena mendekati area neckline di 66 dan kalau dia besok lanjut turun ya potensi besar uji support 65 sampai 66. Jadi nggak menarik. Mending ketinggalan sebentar belinya itu. Behit nunggu sudah di atas 80. Tunggu lebih aman itu di 80 ini. Selama di bawah ini ya masih berpeluang turun dan bisa sampai 60 untuk Behit. Jadi Behit belum menarik ya menurut saya. Walaupun hari ini koreksinya volume kecil bisa aja dia besok rebound. Tapi kalau mau lebih sedikit aman itu kalau sudah di atas 80. MACD-nya juga masih sangat tajam mengarah ke bawah, membentuk dead cross, bar chart di bawah 0 juga masih terbentuk. Jadi ya lihat besok lah untuk Behit yang sudah pegang bagaimana strateginya. Kalau saya akan cut loss kalau Behit ini turun dari 66. Tapi kalau Bapak Ibu mau tetap hot ya toleransi 60. Turun dari itu sebaiknya dijual. Kalau sudah terlalu dalam, kalau nggak mau cut loss ikhlaskan aja ya udah biarin aja di portofolio. Berharap ke depannya ya perusahaannya makin bagus dan bisa mengangkat harga sahamnya. Jadi seperti itu untuk Behit. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Baca yang hari ini ditutup terkoreksi 1,82% ke harga 322. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya Baca sedikit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Baca bagus mantul dari support 300 tapi harga sekarang masih tanggung kalau mau beli. Mending tunggu dia koreksi lagi, beli aja dekat-dekat support di area 300. Nah, bagaimana yang sudah punya dari bawah? Ya kalau besok dia membuat candle merah lagi, turun 1-2%, udah TP dulu kalau ada yang beli di bawah 300. Kalau dilihat dari MACD-nya memang sudah membentuk golden cross. Bar chart di atas juga makin tinggi dan hari ini koreksinya volume kecil. Ya lihat besok lah.
Untuk baca kalau dilihat bukan di 360, ini di 350. Nah, kalau dia sudah bergerak di atas 350 ini cukup menarik, ada peluang untuk pembalikan arah. Jadi seperti itu untuk baca. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.